Welcome back to the program. We are joined today by Rick Sanchez. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita ditemani oleh Rick Sanchez, pembawa acara The Sanchez Effect di RT. Selamat datang di program ini. Anda memiliki pandangan orang dalam yang unik dan langka tentang media di Barat dan Rusia, karena Anda pernah bekerja untuk jaringan seperti CNN, MSNBC, Fox News, dan sekarang tentu saja RT. Ini tampaknya menjadi pengalaman yang sangat menarik akhir-akhir ini, mengingat banyak konflik antara Barat dan Rusia kini tampak berada dalam ranah perebutan narasi. Dan itu cukup disayangkan, karena tanpa saling pengertian, kita akhirnya menghadapi masalah yang cukup mendalam. Anda memiliki wawasan yang baik tentang kedua kubu, jadi saya ingin menggali sedikit pemikiran Anda tentang isu-isu ini. Saya pikir tempat yang baik-baik adalah inatsisirwa tahout imrose traineduberd dan numimetroth your hout stupor ini. And the Russian media frame the Ukraine war. Well, I think first we have to start with what is Baik, saya pikir pertama-tama kita harus mulai dengan memahami apa itu media di AS, dan kemudian melihat seperti apa media telah berkembang di sini, di wilayah yang dulunya merupakan sistem tertutup Uni Soviet. Sekarang ini menjadi lingkungan yang jauh lebih terbuka dan ekspresif, di mana orang-orang di negara ini dapat menyampaikan pendapat mereka, dan anggota media juga dapat melakukan sama, yang sungguh mengegis seseorang seperti saya. Saya tumbuh di negara komunis. Saya lahir di Kuba. Saya selalu diajarkan untuk pada Soviet dan sistem komunis mereka dan para aparatnya. Dan jika Anda bahkan sekadar menyinggung sesuatu yang mungkin membuat seseorang di KGB tersinggung, Anda bisa berakhir ya, di Siberia atau semacamnya. in Siberia or something like that. And that's the way a lot of people in the United States still think. Dan begitulah cara berpikir banyak orang di Amerika Serikat hingga saat ini. Sayangnya, seperti yang baru saja Anda sebutkan, saya memiliki keuntungan karena pernah bekerja di media di Amerika Serikat. Saya pernah bekerja di CNN, Fox, dan NBC. Dan saya bisa memberitahu Anda seperti apa rasanya bekerja di sana. Saya akan memberikan satu contoh singkat agar Anda bisa lebih memahami bagaimana dunia sebenarnya telah berbalik. Keadaannya benar-benar berbeda. Dan saya duda was Carrie Brutiz di NN. Mereka itu cukup populer. Saya selalu bertutur sistem, tetapi suamente sistem. Dan saya akan jelaskan isis. But it's hard to buck the system, and I'll explain to you why. So they have somebody in Washington, for example. Jadi mereka punya seseorang di Washington misalnya yang menjadi koresponden Pentagon mereka. Lalu mereka punya orang lain yang menjadi koresponden Departemen Luar Negeri. Dan kapanpun, siang atau malam ketika Pentagon atau Departemen Luar Negeri memutuskan ingin menyela berita karena mereka punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada rakyat Amerika, mereka benar-benar membunyikan bel. Koresponden Departemen Luar Negeri berdiri di depan kamera. Mereka memberinya naskah. Dumade verval state om de berisek jimaman gawa matum membuktikan bahwa tekanan for si oragi, flin fair plain, si Sarah and Mo. Modi, make up whoever it is you want. And then they'll come on a half hour later. Lalu setengah jam kemudian mereka akan muncul lagi dan mengatakan sesuatu yang lain. Biasanya sesuatu yang memuji salah satu sekutu kita misalnya. Jadi ini menjadi pola yang bisa ditebak di mana saya mulai melihat orang-orang ini sebagai orang baik. Mereka adalah koresponden saya di acara saya, dan saya mengenal mereka. Seringkali saya sudah berbicara dengan mereka sebelumnya dan mengundang mereka ke acara saya. Tapi pekerjaan mereka di Amerika Serikat bukan? Anda menonton CNN atau menonton BBC atau menonton Fox News. Mereka mempekerjakan orang yang tugasnya adalah menyampaikan narasi yang keluar dari Departemen Luar Negeri atau Pentagon tanpa mempertanyakannya. Dan kemudian masalah saya adalah, saya akan mempertanyakannya, Glenn. Saya sering berkata kepada koresponden, tunggu dulu, itu tidak masuk akal. Dan tiba-tiba saya mendengar produser saya berkata, kita harus segera selesai, kita harus pergi. Rasanya seperti, ya, semakin sering saya melakukannya. Kamu tahu, saya ada di sana ketika kami bersiap untuk pergi berperang di Irak, ketika kami berada di Afghanistan dan banyak hal sedang terjadi, dan saya terus berpikir, ini tidak masuk akal. Saya merasa seolah-olah saya tidak diizinkan mengendalikan narasi acara saya sendiri.
Padahal itu adalah hal terpenting yang harus bisa dilakukan oleh seorang jurnalis. Orang-orang di dunia jurnalisme selalu membicarakan tentang berita yang bias atau tidak bias. Sebenarnya tidak ada yang namanya berita yang tidak bias, karena kita semua membawa bias kita masing-masing. Termasuk saya, tentu saja. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah bersikap adil, bukan? Kamu bisa berusaha untuk adil terhadap cerita dan terhadap orang-orang yang kamu bicarakan. Dan aku sering mencoba melakukan itu, dan akhirnya aku malah jatuh tersungkur, seperti yang mereka suka bilang. Aku dipecat setiap kali aku menentang narasi ini. Jadi begitulah cara kerjanya pada dasarnya. Mereka mempekerjakan orang untuk pada dasarnya mewujudkan perintah yang datang dari tempat-tempat itu. Dan itu mengingatkanmu pada apa? Apa yang terlintas di pikiranmu ketika orang-orang yang berbicara menentang hal itu, seperti diriku, akhirnya dipecat, misalnya? Vladimir Putin tadi malam. Karena kebetulan kami sedang merayakan di Moskow 20 tahun kebebasan berbicara sebagai lembaga penyiaran yang kita semua kenal sebagai RT, yang sekarang menayangkan acaraku, seperti yang kamu sebutkan. Dan hal yang menarik adalah bahwa Tuan Putin muncul, dan Anda tahu sebagai presiden negara itu mengucapkan beberapa kata yang cukup baik. Ia mengenang kembali masa-masanya sebagai agen KGB, yang juga ia lakukan ketika Anda dan saya berada di pertemuan di Sochi omong-omong, yang saya anggap cukup menarik. Ia mengatakan bahwa media AS telah menjadi dalam banyak hal seperti yang dulu kami lakukan pada masa Soviet. Lalu ia berkata mereka memblokir, mereka menghentikan Tone Minges. Aravev 3 Thami Pthij. Iskesnobat Bukerjet, Ide de Lefyuth, KB, and KGB Intel me. Tapi kita semua pumar sirvians. But we all knew what he was talking about. He said, at least back then. Dia berkata, setidaknya dulu, kita berusaha bekerja sama dengan orang lain dan dengan hati-hati mencoba mungkin meyakinkan mereka atau membuat mereka melihat sudut pandang yang berbeda. Dalam kasus ini, keadaannya sangat berbeda. Dan inilah pemimpin yang kita kenal sejak kecil sebagai Presiden Uni Soviet, berbicara tentang pentingnya kebenaran dan kebebasan berbicara. Dan pada satu titik, omong-omong, ini ada kaitannya dengan insiden Tomahawk yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dia juga berkata, Rusia memiliki senjata antar benua terbaik di dunia saat ini, dan itu disebut kebenaran. Saya berpikir kalau tidak ada hal lain, kita harus memberinya pujian, atau siapapun yang menulis itu untuknya, karena itu kalimat yang luar biasa bagus, dan juga sangat tepat waktu. Ya, memang aneh melihat bagaimana keadaan telah berbalik. Saya ingat kembali pada tahun 2017 di Davos, waktu itu, apakah Trump yang berargumen bahwa kita perlu lebih banyak proteksi. Lalu ada delegasi Tiongkok yang justru membela keutamaan perdagangan bebas. Saya berpikir, itu kan partai paling komunis yang ada. Dan kemudian sekarang, tentu saja di Moskow, ibu kota bekas Uni Soviet, mereka justru berargumen tentang pentingnya kebebasan berbicara. Tentu saja, bisa dikatakan bahwa ada masalah juga di Rusia. Tapi hal itu menyentuh satu poin menarik. Apa yang sedang runtuh di Barat? Terutama saya melihat dari Eropa, akuntabilitasnya cukup aneh. Maksud saya, kamu ada di Amerika Serikat saat era Russia Gate itu. In the United States during the Russiagate era. We had these headlines for years and years. Selama bertahun-tahun kita disuguhi berbagai berita utama yang ternyata palsu. Tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Tidak ada pertanggungjawaban atas laptop Biden. Tidak ada pertanggungjawaban atas apa yang disebut hadiah bagi tentara Amerika di Afghanistan. Sekarang kita tahu bahwa penerbangan Wonderland yang katanya dikejar oleh Rusia ternyata palsu. Tidak ada pertanggungjawaban. Dan bagi saya, salah satu hal besar adalah Nord Stream. Karena saat itu, kita benar-benar marah. Kita akan meningkatkan eskalasi di Ukraina, membicarakan kemungkinan penerapan pasal 5 NATO. Hal itu pada dasarnya digambarkan sebagai serangan oleh Rusia, seperti momen Pearl Harbor. Kita benar-benar marah. Lalu ketika akhirnya diketahui bahwa ternyata bukan Rusia, bahwa ini bukan bagian dari strategi Rusia, seperti yang dikatakan untuk meledakkan pipa gas Eropa, isu itu langsung menghilang. Tidak ada yang mau membicarakannya lagi. It disappeared.
Nobody wants to talk about it. And whenever you have some notes coming Dan setiap kali ada catatan yang keluar dari para diplomat Uni Eropa, rasanya seperti, "Yah, jangan bertanya kalau kamu tidak ingin tahu jawabannya." Itulah logikanya. Dan para jurnalis tampaknya semua mengikuti arus, yang cukup luar biasa. Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda menilai apa yang sedang terjadi di seluruh Eropa? Karena setidaknya selama Perang Dingin, kita punya keyakinan untuk memahami argumen pihak Rusia. Saat ini, bahkan ketika saya menyajikan fakta dingin dan keras yang tak bisa disangkal, saya mendapat tanggapan seperti, "Yah, itu yang Putin ingin kamu pikirkan." Atau, "Itu adalah narasi Kremlin." Jadi kita menyingkirkannya dengan menyebutnya pro-Rusia. Apapun artinya itu. Mereka tidak mau mengurai konsepnya. Mereka hanya menyebutnya pro-Rusia. Dan itu harus disingkirkan, harus disensor. Maksud saya, ini cukup. Bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Itu yang ingin saya tanyakan. How do you end up here is I guess what I'm asking. Well, first of all, I'm an American journalist and Baik, pertama-tama, saya adalah seorang jurnalis Amerika. Dan saya memutuskan bahwa setelah Joe Biden dan pemerintahannya membuat saya tidak bisa lagi menjalankan profesi jurnalisme di Amerika Serikat. Karena itulah yang benar-benar mereka lakukan. Mereka mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa siapapun yang memiliki hubungan apapun dengan Rusia tidak diizinkan untuk menjalankan jurnalisme di Amerika Serikat, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Ya, omong-omong, kalau Anda penasaran dan sedang mendengarkan kami di rumah, Amerika Serikat memutuskan untuk membuat jurnalisme menjadi ilegal bagi sebagian orang di bawah pemerintahan Biden. illegal for some people under the Biden administration. And that's when I enjoyed doing my Dan saya menikmati menjalankan acara saya, dan saya selalu memiliki kendali penuh atas narasi saya. Dalam acara saya, kamu tahu Glenn akan memberitahumu karena dia mungkin sudah akrab dengan itu. Begitu juga para tamu yang pernah hadir di acara saya. Saya tidak punya daftar pertanyaan, tidak ada yang dikirimkan kepada saya. Saya menulis naskah saya sendiri. Saya mengatakan apa yang ingin saya katakan. Saya menyiapkan apa yang ingin saya sampaikan. Dan ini adalah sesuatu yang saya lakukan, tetapi saya bisa usahakan juga di sini. Saya pikir itu bagian penting dari cerita ini. Hal ini yang saya nggak kepait, saya melakukan hal yang ada pernah saya berangking di tulis touring. Itu skortin yang saya sekat ke situ kortnyor atau misis kerkailing. Kami tes within me. Saya Tuan Putin atau Tuan Xi atau Tuan Modi, mga friends at Spurs and Francie Purse, atau mungkin itu terlalu tetapi statnya diliput. not so much interesting things, but at least it's covered. And if he does say something interesting, Dan jika dia mengatakan sesuatu yang menarik, jika Anda adalah sebuah lembaga berita yang terhormat, Anda akan membagikannya kepada audiens Anda. Hari ini Presiden Rusia mengatakan bla bla bla. Tapi di Amerika Serikat tidak ada, nol. Tuan Putin bisa saja memberikan pidato paling mendalam dan sempurna di dunia, atau, dalam hal ini, pidato terburuk dan paling berbahaya di dunia. Mereka tidak akan meliputnya. Mereka bahkan tidak memberitahu Anda apa yang sedang terjadi. Sesekali mereka akan mengambil sedikit caplikan jika mereka pikir bisa menjadikan berita siklus 24 jam, di mana Anda tahu mereka bisa membuatnya viral atau semacamnya. Karena, ya, Anda tahu, dia menggaruk hidung memberikan tanda setan atau semacam itu. Jadi benar, konyol. so it's just it's ludicrous. And then while I've been here and I've had the opportunity to Dan selama saya berada di sini, saya berkesempatan untuk duduk bersama Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan orang-orang lain yang kini dapat saya temui. Seperti halnya ketika saya meliput KTT kerjasama Shanghai misalnya bersama Tuan Modi dan Tuan Xi. Saya merasa berada dalam posisi yang unik sebagai jurnalis Amerika, jurnalis Barat, untuk setidaknya memiliki kesempatan melihat siapa mereka, apa yang mereka katakan, mengapa mereka mengatakannya. Bagaimana G? Saya menurut orang-orang Rusia misalnya sang bijaksana, tinggi efisien, membosankan, memitik memadai break, ibirkan Joan, boring almost to the point where they'll give just yesterday the head of the Russian Baru kemarin, Kepala Keamanan Rusia muncul dan berkata, kami sekarang memiliki bukti bahwa MI6 berencana meledakkan Turk Stream, pipa lain yang dimiliki Rusia, dan kami punya buktinya.
Dan sekarang mereka juga memiliki bukti bahwa MI6 terlibat dalam operasi jaring laba-laba yang meledakkan banyak pesawat dalam armada Rusia. Beberapa di antaranya bahkan digunakan untuk operasi nuklir di masa depan. Ia muncul dan memberikan pernyataan ini. Dan ini sudah betul-betul lebih membosankan lagi. Ia seperti ini sih, kan Glenn, dan membaca. Kami serius tanggal sekian grup bertentu dan pergi ke tempat ini. We have found out that on such and such a date, such and such a person went to this place, they did this, they did that. No adjective. Kami semua po ini think this tol. Rogue style sifat dan forwarding or matai not to type thait in bosended. Like to kinomistay, magchiza mo in faith to was merisang api your threat reckon cups in a break pertapering not to my in Rusia. Hal ini sangat menarik jika kamu mempertimbangkan bahwa aku punya sumber dan aku yakin kamu juga punya yang telah memberitahuku bahwa MI6 juga bertanggung jawab atas jembatan Crimea, atas kecelakaan kereta yang terjadi sekitar 6,5 bulan lalu, dan atas beberapa operasi terhadap jenderal Rusia di Moskow ketika mereka sedang berada di rumah bersama keluarga mereka. Ini sangat serius. Hal bisa membuat sebuah diskusi dengan pengendalian diri yang lebih sedikit benar-benar menyerang klien karenanya. Dan faktanya sebagian besar negara barat telah melakukan atau akan melakukan hal seperti itu, dan mereka akan menyebutnya sebagai operasi kontraterorisme. Nah, hal ini baru diumumkan 48 jam yang lalu. Di mana beritanya? Di mana The New York Times dengan tajuk utama yang mengatakan bahwa Inggris menyerang wilayah Rusia dan meledakkan armada nuklirnya. Dalam keadaan lain, itu akan menjadi kisah yang luar biasa. Namun, di mana kisah itu di The Guardian, BBC, dan semua media lainnya? Tidak ada. Dan sekali lagi ini kembali ke poin yang kita bahas di awal, sedikit menyimpang di topik Ukraina dan kembali ke sana, tapi inti dari mereka merba in memberen wantan in untuk mengernal view tim wordfield familiar bergeri stefat sering bedingord itu letum gurs dari dia pukul sembran gal kemberita atau semalut sirds. Dan Kerry Ted mempercayai bahwa orang-orang itu memberitahu hal yang penting pada. Bukan memilih hal-hal yang ingin mereka beri betin pasti dahit perik bitir dan mereka terlihat baik. Tidak, katakan sisja kebenaran apa derda dan biarkan tidak dari tempatnya. Itulah masalahnya. Dan saya telah menemukan, kembali ke poin yang ingin saya sampaikan. Saya menemukan bahwa karena saya berada dalam posisi yang unik, saya melihat bahwa tentu saja ada hal-hal yang terjadi di sini juga. Tapi kamu tahu, kamu akan menemui bias dari pejabat pemerintah dan kamu akan menghadapi hal-hal yang perlu kamu pertanyakan. Kamu harus berhenti sejenak dan berkata, tunggu dulu, itu tidak masuk akal. Tapi setidaknya kamu diizinkan untuk melakukan itu, dan kamu diizinkan untuk menyampaikan informasi. Saya berbicara tentang pemerintah AS, dan saya berbicara tentang pemerintah Inggris, serta pemerintah Jerman dan Prancis di sini. Tapi di Amerika Serikat, mereka tidak berbicara tentang pemerintah India, atau pemerintah Xi, atau pemerintah Putin. Mereka sama sekali tidak membicarakannya. Jika kamu ingin melihat apapun tentang Vladimir Putin, kamu harus melihatnya di acara komedi di mana mereka mengejeknya. Ya, ini memang berita yang cukup mengejutkan, apalagi ketika datang dari Kepala Keamanan Rusia, FSB, bahwa mereka kini memiliki bukti bahwa Inggris berada di balik berbagai serangan teroris di seluruh Rusia. Tapi juga, seperti yang kamu katakan, yang paling penting, bahwa Inggris secara langsung berada di balik serangan terhadap penangkal nuklir Rusia. Maksud saya, jika kamu menyerang penangkal nuklir dari kekuatan nuklir terbesar di dunia, kamu sedang mempertaruhkan masa depan seluruh dunia. Dan ini bukan hal baru. Maksud saya, kita tidak harus menerima begitu saja apapun yang dikatakan otoritas Rusia sebagai bukti. Tapi mari kita bahas argumennya. Inilah tuduhan mereka. Di mana buktinya? Apakah kita setuju dengan itu? Apa tanggapan balik dari otoritas Inggris?
Tapi sekali lagi, berpura-pura seolah-olah hal ini tidak pernah dikatakan. Maksud saya itu cukup mengejutkan. Seringkali terasa bahwa banyak sensor dan pembatalan kembali pada gagasan bahwa jika seseorang menyajikan sudut pandang Rusia, maka ia dianggap melegitimasi atau berpihak pada mereka. Tapi ini, pertama-tama, kita perlu tahu apa yang diperdebatkan oleh pihak lawan jika kita ingin meredakan konflik. Namun juga dalam kerangka yang lebih luas, maksud saya, jika kita mengambil langkah mundur dan menjauh dari semua propaganda perang ini, bahwa katanya Rusia ingin memulihkan Uni Soviet, mereka mungkin akan berbaris ke Paris, semua omong kosong itu. Jika kita meninggalkan itu dan mengambil langkah mundur, apa sebenarnya? Ini bukan tentang berpihak pada satu sisi atau sisi lainnya. Intinya adalah bahwa perang ini, konflik ini, tampak cukup tidak perlu. Maksud saya, dulu memang sangat sulit hidup berdampingan dengan Uni Soviet karena perbedaan ideologis. Tapi dengan Rusia, seberapa berbeda mereka sekarang? Maksud saya, jika Putin bukanlah Hitler yang mencoba menginvasi seluruh Eropa, seberapa sulit sebenarnya untuk menyelaraskan kepentingan strategis dan visi kita tentang bagaimana Eropa seharusnya diatur. Maksud saya, gagasan bahwa kita sekarang siap kekuatan dengan penangkal nuklir, alih-alih melihat diplomasi atau cara menyelaraskan kepentingan kita, menunjukkan sejauh mana propaganda telah berkembang, dan betapa besar ketakutan bahwa kita mungkin dianggap berpihak pada Rusia. Dan itu bertentangan dengan fakta. Maksud saya, maaf, tapi jika Anda melihat kembali dari tahun 1991 hingga sekarang, orang Rusia, apapun pendapat Anda tentang mereka, bencilah mereka atas apapun yang mereka lakukan selama era Soviet. Mereka semua menyukai Putin. Terserah. Orang Rusia tidak melakukan apapun sejak tahun 1990-an. Faktanya, siapapun, mulai dari Profesor Jeffrey Sachs hingga John Mearsheimer, hingga siapapun yang benar-benar mempelajari hubungan Rusia, Amerika, dan Anglo ini akan menunjukkan kepada Anda akan mendokumentasikannya. Dan Anda bahkan bisa mencarinya sendiri dengan pencarian Google sederhana. Mereka sudah berusaha keras untuk membujuk Barat. Mereka benar-benar berusaha keras. Kami ingin menjadi seperti kalian. Kami ingin mengikuti kalian. Kami ingin bergabung dengan kalian. Kami ingin menjadi bagian dari NATO. Tolong izinkan kami masuk. Apa yang dibutuhkan? Berapa biayanya? Di mana kami bisa membeli tiketnya? Kami telah melakukan segala cara untuk mencoba membujuk Barat, dan Barat terus-menerus menendang mereka setiap saat, hingga akhirnya sampai pada Ukraina. Dan di sanalah garis merah ditarik. Dan tahu kan, Presiden Putin akhirnya berkata, cukup. Yutserm, ayolah. Seperti baru kalian pikir kami ini. Kami terus mendatangi kalian. Sudah mencoba kalian tak kuat kemudian kini. Kami lah kalian meludahi tangan. Kami tidak akan menerima maunya lain. Dan inilah sebenarnya, provokasi itulah yang memulai seluruh masalah ini. Dan hal ini sangat sedikit berkaitan dengan Ukraina dalam banyak hal, dan jauh lebih berkaitan dengan Barat. Inilah mengapa pertemuan di Hongaria antara Tuan Trump dan Tuan Putin begitu penting. Karena Tuan Trump, saya percaya, dan sumber saya memberitahu saya, orang-orang Amerika hampir sampai pada titik itu. Saya harus menyadari apa yang baru saja saya katakan, dan betapa dalam maknanya. En ook de toont is al de lawan de strain. En wanneer het in tough system lawand, wanneer het laat die ten smenyak te bitor en tom pihak en der sedang berkonflik het berbring. Kau tahu di luar pembicaraan soal Tomahawk yang jelas gila, aku pikir dari sudut pandang Rusia, mereka akan berkata, lihat, tidak apa-apa, kalian berikan mereka Tomahawk. Itu tidak masalah. Itu tidak akan mengubah jalannya perang, tapi akan mengubah jalannya hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Itu mungkin menjadi garis merah bagi kami. Itu menunjukkan bagaimana pandangan kalian terhadap kami. Karena jika kalian mengizinkan Tomahawk dengan jangkauan 1.000 hingga 1.500 mil digunakan dari Ukraina, itu berarti kalian bersedia menyerang Moskow. Itu berarti kalian bersedia menyerang St. Petersburg, Kazan, Sochi,
dan kota-kota Rusia lainnya, karena semuanya berada dalam jangkauan tersebut. Dan itu sudah terlalu jauh. And that is a bridge too far. But going back to my more important point is, Tapi kembali ke poin saya yang lebih penting. Ini benar-benar menjadi kewajiban bagi Tuan Trump. Dan saya pikir kita sudah hampir sampai. Saya pikir ini mungkin akan terjadi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Hongaria adalah tempat yang jauh lebih baik untuk percakapan ini dibandingkan Alaska, di mana para jurnalis IS, yang seperti kita bercandakan saat terakhir kali kita bersama, mengira multipolaritas adalah film Steven Spielberg yang akan segera tayang. Mereka begitu bodoh dan kaku di Barat. Yang mereka lakukan di Alaska hanyalah mempertanyakan hak Tuan Putin untuk berada di tanah Amerika. Dia adalah presiden Rusia, bukan presiden dari negara kecil entah di mana. Menurut saya yang harus dilakukan Tuan Trump adalah, pada titik tertentu, mencapai posisi di mana dia membuat para penasihatnya dan dunia memahami, tujuan saya di sini bukanlah Ukraina. Ukraina adalah bagian yang baik dari hal ini. part of the outflow of this conversation. What I need to do as the president of the Apa yang perlu saya lakukan sebagai Presiden Amerika Serikat, apa yang perlu kita lakukan sebagai sebuah negara, adalah membangun kembali hubungan dengan Rusia. Jadi baik mulai hari ini atau dalam beberapa bulan ke depan, saya akan mulai mencabut sanksi terhadap Rusia. Dan dengan melakukan itu, dengan membangun hubungan tersebut, pada dasarnya Anda sedang mengatakan kepada dunia, inilah cara saya akan mengakhiri Ukraina. Anda tidak bisa masuk ke sana dan berkata, kita akan mengakhiri perang ini, sambil bertindak seperti mediator yang duduk di belakang atau di atas pagar, menonton dua pihak bertarung. Tidak, Anda adalah bagian darinya. Anda sedang berperang bersama mereka. Dan selama Anda terus menghukum Rusia dan menghukum Rusia dan menghukum Rusia, Anda adalah bagian dari perjuangan Ukraina melawan Rusia. You're a part of the Ukraine battle against Russia. So you need to show some kind of sign that you're willing. Jadi Anda perlu menunjukkan semacam tanda bahwa Anda bersedia untuk menarik kembali beberapa hal tersebut. Dan begitu Anda membangun suatu hubungan, tidak harus seperti yang Anda miliki dengan Bibi Netanyahu dan Israel, tetapi setidaknya semacam hubungan yang menunjukkan bahwa kita bersedia mengejar rekonsiliasi dengan Rusia. Begitu sinyal itu dikirim, saya pikir situasi di Ukraina akan mulai mereda. Dan itu harus terjadi. Rusia menginginkan hal itu karena mereka jauh lebih tertarik pada rekonsiliasi dengan Washington daripada memenuhi tuntutan Tuan Zelensky atas 1 mil tanah di sini, 1 mil tanah di sana, atau posisi konyol dan tidak masuk akal lainnya yang ia ambil. Yang omong-omong selalu mengabaikan apapun yang bahkan telah dibawa Rusia ke meja perundingan dalam hal ini. Saya pikir itu bagian yang paling penting dari semua ini. Dan satu-satunya alasan saya yakin, bukan hanya sedikit yakin, tapi benar-benar yakin, adalah karena sumber saya mengatakan bahwa inilah yang ingin dilakukan pemerintahan Trump sekarang. Setelah Gaza, inilah yang akan mereka kejar habis-habisan. Ini akan menjadi tulang mereka, dan mereka akan menjadi anjingnya, kan? Dan Trump akan seperti anjing yang menggigit tulang, bertekad untuk menyelesaikan ini. Saya pikir mereka paham bahwa penting untuk menyelesaikan bagian pertama sebelum melangkah ke bagian berikutnya. Dan saya memang berpikir, Hongaria adalah tempat yang lebih baik. Saya pikir Orban menyiapkan panggung dengan baik untuk diskusi ini. Itu negara yang benar-benar netral dan bersahabat. Alaska tidak demikian. Alaska adalah tempat yang tidak bersahabat. Saya tahu itu bukan negara, tapi Anda paham maksud saya. Islam yang tidak bersahabat Nino Grace bertemu. It was an unfriendly place for these two people to meet. Yeah, I'm very firmly convinced that Ya, saya benar-benar yakin bahwa, seperti yang Anda katakan, kita perlu mengurangi atau menahan propaganda perang di dalam negeri jika kita ingin benar-benar mewujudkan perdamaian. Belum lama ini saya berbicara dengan Jack Matlock, yang tentu saja merupakan duta besar Reagan untuk Uni Soviet. Dan dia mengatakan hal yang serupa, bahwa ketika dia dan Reagan ingin merundingkan akhir Perang Dingin, salah satu hambatan terbesar justru datang dari Washington. Kebencian terhadap Soviet, termasuk terhadap orang Rusia, begitu kuat, sehingga setiap upaya perundingan damai
akan dianggap hampir seperti tindakan menyerah. Ya, seperti bahasa yang kita dengar sekarang. Jadi, dia menekankan bahwa mereka pertama-tama harus meyakinkan para pendukung perang di dalam negeri tentang pentingnya perundingan sebelum akhirnya bisa duduk bersama Tuan Gorbachev dan merundingkan akhirnya. Tapi saya pikir narasi propaganda perang di dalam negeri merupakan hambatan besar untuk mencegah terjadinya pertukaran nuklir. Ya, dan itu ada dalam alam bawah sadar Presiden. Kamu tahu bagaimana aku tahu itu ada dalam alam bawah sadar Presiden, dan kamu juga tahu. Semua orang yang menonton konferensi persnya dengan Putin di Alaska tahu. Ingat Glenn, ketika Putin berkata kepada Trump, mungkin, Tuan Presiden, lain kali kita lakukan ini di Moskow. Dan tiba-tiba kamu melihat, wajah Presiden Trump hampir berubah warna. Dia melihat sekeliling, tampak hampir ketakutan dan ragu, lalu berkata, "Yah, saya tidak tahu. Saya bisa saja mendapat masalah karena itu." Dan aku berpikir, kamu adalah Presiden Amerika Serikat, dan kamu mengirim pesan kepada dunia bahwa kamu bisa mendapat masalah, seolah-olah kamu anak sekolah dan gurumu mungkin menepuk tanganmu karena berpikir hal-hal buruk atau semamnya. Kau bisa melihat apa yang baru saja kau bicarakan, kan? Itu ada di dalam jiwanya. Sebagai orang Amerika, sebagai pria yang tumbuh di masa Perang Dingin. Maksudku, dia sudah tidak muda lagi jelas. Begitu Presiden mengundangnya ke Moskow, dia tampak ketakutan. Alih-alih berkata, "Baiklah, kau sudah datang ke negaraku. Mungkin aku akan datang ke negaramu, dan kita lihat apakah kita bisa mencari jalan keluar." Itulah yang dikatakan seorang pria. Itulah yang dikatakan seorang pemimpin. Itulah yang dikatakan seorang teman, atau setidaknya seseorang yang cukup beradab untuk berbicara dengan musuh yang menawarkan cabang zaitun. Tapi sebaliknya, dia panik. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu atau semacamnya. Dan momen itu sangat penting menurutku. Aku ingat itu salah satu hal yang sebagai jurnalis langsung kutulis dan kugaris bawahi. Seperti, sial, itu berbicara banyak, lebih dari pidato apapun yang bisa dikatakan kepadaku, bagaimanapun juga. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang salah satu narasi utama yang sudah Anda singgung. Gagasan bahwa jika kita ingin mengakhiri perang ini, kita harus mengakui, seperti yang Anda katakan, bahwa ini pada dasarnya adalah konflik antara Amerika Serikat dan Rusia, yang tentu saja berlangsung di Ukraina sebagai perang perantara. Namun kita sudah mendengar tokoh-tokoh seperti Marco Rubio, Boris Johnson, dan Leon Panetta secara terbuka mengatakan, ya, ini adalah perang perantara. Saya tahu Anda mengenal Marco Rubio. Bahkan Donald Trump pun, lebih dari sekali, menyebut perang ini sebagai akibat dari provokasi ekspansi NATO. Jadi kita semua tahu ini adalah perang perantara. Namun, orang-orang yang mendefinisikannya seperti itu justru hanya melihat solusi dalam bentuk kesepakatan antara Rusia dan Ukraina. Dan disinilah, di satu sisi, Trump mengatakan bahwa perang ini adalah perangnya Biden, tetapi juga bahwa dia adalah seorang mediator untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Namun pada titik tertentu, seseorang mungkin harus berhenti berdiri di luar sebagai mediator dan benar-benar menangani isu-isu antara AS dan Rusia. Karena saya melihat Trump, dia menulis di Twitter atau di Truth Social atau apapun kita menyebutnya, dia berkata, saya hanya ingin perdamaian. Saatnya mengakhiri ini. Baik Rusia maupun Ukraina harus mengklaim kemenangan. Dan sekali lagi, dia adalah mediator, tetapi tidak ada rujukan pada, baiklah, kami siap untuk menghapus perluasan NATO dari meja perundingan, yang merupakan dasar utama dari seluruh perang ini. Jadi kita telah menetapkan bahwa ini adalah perang proksi. Bagaimana kita akhirnya sampai pada narasi ini yang diterima oleh elit politik dan media? Karena menghentikan perluasan NATO tidak harus dibebankan kepada rakyat Ukraina. Itu akan sangat sulit bagi Tuan Zelensky untuk menerimanya, mengingat ia memiliki beberapa masalah di dalam pemerintahannya sendiri. Namun hal ini berada dalam kendali AS. Maksud saya,
Banyak hal yang kita bahas di sini adalah isu-isu yang sebenarnya bisa disepakati antara AS dan Rusia. Bagaimana kita bisa sampai pada kesepakatan penuh bahwa peran Trump hanyalah membuat Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan. Karena kita sudah menerima Marco Rubio, Boris Johnson, Leon Panetta, Trump, mereka semua mengakui bahwa ini adalah perang proksi. Jadi bagaimana Anda menjelaskannya? So how do you explain this? It's not just a proxy war. Here's the goal. Ini bukan sekadar perang proksi. Inilah angsa emas yang diberi pada Trump. Ini bukan perang proksi. Ini perang Obama-Biden. Oke? Jadi hal ini disajikan di atas piring perak untuk Tuan Trump. Yang perlu dia lakukan hanyalah terus mengatakan apa yang sudah ia katakan sejak lama, yaitu ini bukan perang saya. Ini tidak akan terjadi di bawah pemerintahan saya. Saya tidak melakukan ini. Dan orang-orang yang melakukannya bodoh. Mereka membiarkan diri mereka dipimpin oleh aktor-aktor buruk yang hanya ingin mencari uang. Mereka memprovokasi Rusia hingga ke situasi ini. Dan itulah yang menciptakan perang. Dan saya akan membatalkannya. Benar kan? Jadi dia punya kesempatan untuk menggunakan argumen yang sangat masuk akal bagi rakyat Amerika dari mimbar kekuasaannya. Dan pada satu titik dia sudah berada di sana. Dan semua orang berpikir, oh, keluar ini. Dia akan menyalahkan Biden, menyalahkan Obama, dan memang seharusnya begitu. Lalu dia akan menarik diri. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Dan kamu benar, maksudku, aku mengenal Marco dan telah meliputnya hampir sepanjang hidupku. Kami tumbuh di Miami sebagai dua orang Amerika keturunan Kuba, dan Marco selalu tegas berpihak pada kaum neokonservatif, dan masih begitu dalam beberapa hal, seperti dengan temannya Miriam Adelson dan Bibi Netanyahu. Tapi ketika menyangkut Rusia, aku melihat Marco berubah, dan bahasanya benar-benar berbeda sekarang. Dia menantang orang Eropa dan mengatakan hal-hal seperti yang baru saja kamu sebutkan bahwa dia akan katakan. Jadi kamu akan berpikir, jika Marco mengatakan hal itu, dan dia mewakili kaum neokonservatif, orang-orang yang mendapat keuntungan dari perang, kalangan industri militer, para pembuat senjata, dan sebagainya, kamu akan berpikir bahwa hal ini benar-benar bisa bergeser ke arah itu. Tapi entah di mana sepanjang jalan, dan saya tidak yakin kapan atau bagaimana, kekuatan negara administratif yang ada di dalam negara saya, Amerika Serikat, yang sekarang kita kenal sangat baik, entah bagaimana berhasil membalikkan narasi itu dan kembali menguasai tugas Tuan Trump di Ukraina. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, atau bagaimana mereka bisa memengaruhinya. Maksud saya, jika Anda berbicara dengan McGregor dan beberapa orang yang lebih tahu dari saya, mereka jelas berhasil menakut-nakuti Trump, hingga akhirnya ia kembali, sebagian atau sepenuhnya, mempercayai narasi bahwa sebagai Presiden AS, misinya adalah untuk mengalahkan Rusia, mengubah pemerintahan Rusia, dan entah mengapa menyingkirkan Vladimir Putin. Bukan berarti dia pernah mengungkapkannya seperti yang dilakukan Biden. Trump tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, jadi saya tidak ingin menaruh kata-kata di mulutnya. Saya mempercayai ucapannya bahwa jauh di dalam hati dia benar-benar ingin melakukan ini. Tetapi dia tidak melakukannya dengan semangat yang sama, gairah yang sama, bahasa yang sama seperti yang dia gunakan di awal. Dan itu membuat saya khawatir. Sumber saya mengatakan bahwa sekarang setelah Gaza selesai, Trump akan kembali ke mode itu. Dan itu adalah salah satu hal yang akan kita dan orang lain yang mengikuti hal ini perhatikan ketika mereka bertemu di Budapest. Saya berharap Tuan Trump akan mendapatkan kembali posisi yang dulu pernah ia capai dan entah bagaimana hilang, seperti yang baru saja Anda jelaskan dengan sangat baik. Ya, karena belakangan ini bahasanya kita butuh lebih banyak rudal, lebih banyak eskalasi untuk memaksa Putin duduk di meja perundingan. Tapi saya kira dia sudah ada di meja perundingan. Lagi pula, mereka sedang bertemu di Budapest, dan kamu tidak perlu mengancam Rusia agar mau bernegosiasi. Mereka sudah mengatakan sejak awal bahwa mereka tidak pernah menutup pintu. Justru pihak Eropa yang selama 3,5 tahun terakhir tidak mau mengangkat telepon dan menelepon Moskow. Jadi, bahasa yang digunakan itu membingungkan bagi saya. Maksud saya,
Kalau yang mereka maksud adalah, kami ingin Putin menerima kesepakatan mendekat, hal itu masih belum muncul di media. What I still miss from the media. What exactly do they expect from Apa sebenarnya yang mereka harapkan dari Rusia? Apakah mereka berharap Rusia akan menggeser garis merahnya? Mereka menuntut penyelesaian politik yang berarti diakhirinya ekspansi NATO. Rasanya mereka hanya berkomunikasi lewat narasi kosong seperti itu. Dan kita tidak benar-benar mendapatkan informasi apapun selain slogan-slogan. Selalu saja kita harus memaksa Rusia untuk bernegosiasi. Tapi kenapa? Mereka sudah ada di sana. Sebenarnya apa yang kita tuntut? Haptigism fatthadiban husden to MCAC. Numemeba for drink. Safshud point at a disquiz nowhere than Norisni. Slays point for strength. It's quite frustrating. Well, there are some new developments that have Nah, ada beberapa perkembangan baru yang baru-baru ini terjadi, yang menguntungkan posisi Tuan Putin dalam menghadapi negosiasi ini. Salah satunya adalah uang sebesar 1,3 juta dolar yang diterima Boris Johnson, seperti dilaporkan oleh The Guardian, dalam artikel yang sangat baik dan terdokumentasi dengan baik, pada dasarnya untuk memastikan bahwa Zelensky dan pemerintah Ukraina tidak menandatangani perjanjian damai dengan Rusia pada April 2022. Itu hal besar. Itu inti persoalannya. Seolah-olah pihak Rusia masuk ke meja perundingan sambil berkata, kami bersedia menghentikan perang, tetapi seorang pemimpin barat diterbangkan ke negara kami, dibayar suap untuk memastikan perang terus berlanjut, agar kliennya, yang menurut laporan membayarnya, bisa mendapat keuntungan dengan menjual drone kepada pihak Ukraina. Itu laporan yang luar biasa dan seharusnya terus disorot. Jika saya yang bernegosiasi, Vatsmetekats hal itu terus-menerus. Saya juga akan memaparkan informasi baru ini tentang apa yang dilakukan MIs. Lalu saya akan berkata, dengan cukup jelas, baik, kita sedang menang, kita menang, kita sudah jauh melampaui harapan kita sendiri, dan kita melakukannya yang kita terus maju seiring waktu. Kita bersedia berhenti di sini dan sekarang, dan menarik garis di posisi saat ini. Tapi jika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu selain kata gencatan senjata, yang bagi kita tidak berarti apa-apa, karena itu seperti pihak yang kalah mendapat waktu istirahat di kuarter keempat ketika pihak yang menang unggul 25 poin. Mengapa saya harus membiarkan kalian berhenti dan mengistirahatkan pemain kalian? Kita mungkin akan menurunkan pemain baru. Tidak, kita harus mencapai kesepakatan yang memberi kita sesuatu, atau kita lanjutkan. Dan jika kita lanjutkan, itu akan melampaui Zaporizhia, melampaui Donbas, dan melampaui Crimea. Sekarang kami sedang mempertimbangkan mungkin Odessa. Jadi ini adalah keuntungan bagi Anda untuk menegosiasikan sesuatu yang penting bagi kami. Dan hal yang paling kami inginkan sebenarnya bukan tentang Ukraina. Ini tentang kami yang ingin diterima sebagai sebuah bangsa, sebagai anggota komunitas bangsa-bangsa. Kami ingin beberapa tindakan hukuman yang telah dijatuhkan kepada kami dicabut, dan kami diperlakukan dengan rasa hormat yang kami anggap pantas kami terima. Jika Anda bisa melakukan itu, semuanya bisa berakhir besok. Itulah argumennya. Maksud saya bukan orang paling pintar di dunia, tapi melihat dari sini, saya pikir itulah yang perlu dilakukan oleh Rusia. Dan saya pikir mereka berada dalam posisi yang baik untuk melakukannya. Dan saya pikir orang Amerika, pemerintah saya pikir mereka hampir memahami hal itu, dan mungkin berusaha mewujudkannya, Glenn. Saya rasa, jika Anda ingin melihat bagaimana sebuah konflik berkembang, seringkali berguna untuk memperhatikan bagaimana narasi media berubah. Karena selama lebih dari 3 tahun, ceritanya selalu bahwa ini adalah perang tanpa provokasi, bahwa Ukraina sedang menang, dan bahwa Rusia mengalami jauh lebih banyak korban. Semua narasi itu, betapapun jelasnya kelemahannya, memiliki tujuan yang sama, untuk mempertahankan dukungan publik agar perang terus berlanjut. Namun, yang biasanya terjadi adalah ketika semuanya mulai memburuk, Anda akan melihat beberapa tanda di media bahwa narasinya mulai bergeser. Jadi ketika orang seperti Angela Merkel muncul dan berkata, ya, Polandia dan negara-negara Baltik memang harus menanggung sebagian kesalahan atas perang ini,
Mereka yang menghalangi diplomasi dengan Rusia pada tahun 2021. Maksud saya, itu yang dikatakan Rusia dan itu yang kita sangkal. Dan port US benar pergeseran nulimnalasi. Sesdes, harus towards in number step hifian, mass stingis broth, no mass step portami branganikan ines. To put an end to this horrible war, though. The only reason I think that Dan satu-satunya alasan saya pikir mereka mulai menjauh dari narasi itu omong-omong, jika yang Anda maksud adalah BBC dan CNN di dunia ini, adalah karena mereka sekarang terpaksa menyajikan kebenaran. Dan kebenarannya adalah bahwa Rusia pada kenyataannya bergerak masuk ke wilayah-wilayah bukan kehilangannya. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Anda perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka mengepung sebagian besar kota, setiap kota, termasuk wilayah Pokrovsk. Mereka ditoskan untuk tidak tadi langsung. Mereka gili mengistri dalam midukil untuk melindungi rais di Volkmonstad. many ways to protect the people of those cities. So, in terms of avoiding civilian casualties. Jadi, kalau kita bicara soal upaya menghindari korban sipil, dari semua perang yang saya lihat dalam ingatan baru-baru ini, termasuk Afghanistan, Irak, dan tentu saja Gaza, jika kita mau menyebutnya perang, ini adalah perang di mana rasio korban sipil dibandingkan dengan kombatan benar-benar terbalik. Maksud saya, terakhir kali saya periksa, mungkin ada sekitar 13.000 hingga 15.000 warga sipil yang tewas dalam perang ini, yang tentu saja mengerikan. Satu saja sudah terlalu banyak, jelas. Tapi jumlah itu relatif kecil dibandingkan dengan apa yang diyakini terjadi di Irak, lebih dari 500.000 menurut beberapa perkiraan, dan dibandingkan dengan apa yang baru saja terjadi di Gaza, misalnya. What we know has just taken place in Gaza, for example. So you could actually make the argument. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa pihak Rusia bergerak maju dengan sangat hati-hati, dan mereka melakukannya sambil berusaha meminimalkan korban sipil. Itu adalah kisah yang menarik, yang bisa dibuktikan oleh para analis militer yang benar-benar meneliti informasi di lapangan. Namun, entah mengapa, mereka memilih untuk tidak melaporkannya. Setidaknya, sekarang mereka akhirnya melaporkan bahwa pasukan Rusia sedang maju dan bahwa militer Ukraina benar-benar dalam kondisi buruk, dalam posisi yang sulit. Satu-satunya alasan mereka melaporkannya adalah karena jika tidak, hal itu akan tampak konyol. Jika mereka tidak melaporkannya, mereka akan benar-benar kehilangan kredibilitas. Karena pada titik itu, mereka sudah selesai. Completely lose their credibility because now they're done. I remember Tucker told me when he and I were talking and Saya ingat Tucker pernah bilang kepada saya ketika kami berbincang kemarin tentang beberapa hal, bahwa dia dipecat dari Fox News ketika mulai mempertanyakan gagasan bahwa Ukraina sebenarnya sedang memenangkan perang. Dia mengatakan bahwa dengan mengundang McGregor, dia telah melewati batas. Kami membicarakan tentang bagaimana saya dipecat dari media korporat. Dan dia juga pada dasarnya karena menantang beberapa narasi mereka. Dia bilang itu lucu. Karena Hergely McGregor tampil di Fox News, adalah terlihat dan ituannya. Dan bagi Tucker di Parat, McGregor dia pernah dengan baik waktu Curry. Setelah tepat niag, setelah organ mertu memecat McGregor. Balik dari termini karena kena member galik sekikenal. Kembali ke Toro. That's kind of the way they control things. Coming back to the beginning. Well, thank you so much. Meets Wishim Kthdu Huensingsvogt. Aring Thkali, Btits of the Reddenboard Howl. Yeah, Side to me to me new lanes up through Hagwinting. Final stages of this war. Thank you. I appreciate It's in the test. We're just Paul Attic Rain. So we were shallow per death times, were Doran, Tessie Fiesleave, no me Emily, Pot Words your ass in, Porkian you, Bath the team. It's us. Thank you, my Tessie. Like